Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita tetap bersemangat untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya dengan kita belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin dewasa, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Tuhan akan memenuhi pengharapanku. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah Tuhan akan memenuhi pengharapanku. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada suatu kisah menarik yang akan saya ceritakan di mana ada seorang anak laki-laki kecil yang usianya kurang lebih 12 tahun. Ya, dia mengenakan baju dan di sebelah luarnya dibalut dengan jas hujan. Karena kebetulan pada waktu itu hujan sedang turun dan anak laki-laki kecil ini merupakan penjajah koran. Ya, dia menjual koran kepada setiap orang yang lalu lalang di jalan. Nah, dalam cuaca yang sedang hujan, dia dengan suara keras menjajakan korannya, koran, mari beli koran saya, ada berita baru, dan seterusnya dengan penuh gigih dan semangat dia menjajakan koran dan dia berjalan ke tempat kerumunan orang-orang dan menawarkan kepada orang-orang. Kemudian ada seorang ibu yang melihat anak kecil ini dan dia tertarik. Kemudian si ibu ini mendatangi si anak kecil dengan sebuah payung, kemudian dia bertanya, "Hai nak, kamu berjualan koran dalam cuaca yang buruk, sedang hujan deras. Apakah memang ada orang yang mau membeli koran jualanmu?" Dengan tersenyum, anak itu menjawab, "Saya percaya Tuhan akan memenuhi pengharapan saya. Karena saya berharap bahwa koran dagangan saya ini akan ada yang membeli. Sama seperti Tuhan sudah mengirimkan ibu kepada saya. Bukankah ibu mau membeli koran saya?" Kemudian ibu itu tersenyum melihat tekad anak itu dan dia mengangguk, katakan, "Iya, memang saya bermaksud untuk membeli koran daganganmu." Nah, kemudian si anak itu dengan sukacita dia memberikan koran itu kepada si ibu, dan si ibu itu ketika dia melihat betapa sukacitanya si anak itu, lalu dia bertanya kembali, "Apakah selama ini beberapa hari sebelumnya sampai sekarang koran-koranmu selalu terjual?" Kemudian dengan tersenyum si anak kecil itu katakan, "Iya Bu, tidak pernah koranku tidak terjual. Karena saya percaya kepada Tuhan dan saya menaruh harapan pada Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan mengirim seseorang seperti ibu untuk membeli koran dagangan saya." Si anak kecil itu tersenyum dengan polos. Dan si ibu ini ketika mendengar keyakinan yang begitu luar biasa anak kecil ini kepada Tuhan, dan dia menaruh harapan pada Tuhan,
Maka si ibu ini menjadi terharu, kemudian dia bukan saja membayar uang koran itu, tetapi dia juga memberikan satu kotak makanan kepada si anak laki-laki kecil itu dan memberikan uang kepada si anak laki-laki kecil itu. Kemudian dengan sukacita si anak laki-laki kecil menerima kotak makanan dan uang itu dan dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memenuhi harapanku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keyakinan dan percaya si anak kecil ini kepada Tuhan itu hal yang sangat luar biasa. Dan dia sudah mengalami bahwa keyakinannya itu betul-betul dikabulkan dan dipenuhi oleh Tuhan. Selalu ada saja Tuhan mengirimkan orang-orang untuk membeli koran dagangannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menaruh harapan kita kepada Tuhan dan kita yakin seperti anak kecil itu yang mengatakan Tuhan akan memenuhi pengharapanku? Nah, Allah itu menjadi sumber pengharapan kita. Kita harus yakin bahwa kalau kita menaruh harapan pada Allah, maka Allah akan memenuhi pengharapan kita. Sama seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi firman Tuhan sudah menerangkan bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Dan kita harus berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Jadi kita harus tetap percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, selalu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Sama seperti anak kecil itu. Dia menaruh pengharapan yang pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang dengan cara Tuhan untuk membeli koran dagangannya. Dan itu memang terjadi dari hari ke hari. Tuhan itu selalu melihat pengharapan dari anak kecil ini. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang untuk membeli koran dagangannya. Seperti firman Tuhan katakan juga di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, anak kecil ini menaruh harapannya pada Tuhan. Maka dia menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dagangannya selalu terjual. Meskipun dalam cuaca buruk sekalipun, Tuhan mampu mendatangkan seorang ibu untuk membeli koran dagangannya. Bahkan bukan cuma membeli koran dagangannya, tetapi si ibu itu memberikan sekotak makanan dan juga beberapa lembar uang kepada si anak kecil itu. Jadi tidak sia-sia kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka sama seperti anak kecil itu, Tuhan pasti akan memenuhi pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Karena Tuhan yang akan memenuhi pengharapan kami Tuhan. Sama seorang anak kecil itu yang menaruh pengharapan pada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk membeli koran dagangannya. Dan Tuhan mengabulkan harapan daripada anak kecil itu. Biarkan kami senantiasa penuh berlimpah-limpah pengharapan, supaya kami mempunyai keyakinan yang sama bahwa Allah sumber pengharapan kami akan memenuhi pengharapan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.